tidak ditemani, tidak diajak bermain sana sini, didiskriminasi, bahkan sampai terjadi perkelahian Pak waktu dia itu tidak berontak Pak. Tidak berontak dan dia itu mengalir saja dia. Beda sama saya kadang ada berontak, ada sampai terjadi perkelahian karena saya berontak Pak. Tapi sangat berbeda sekali dengan teman-teman saya di sekolah yang lama. Saya di situ jauh dari kata pembulian Pak. Selamat datang di Santri Trends. Boleh perkenalan dulu, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori Al-Bisri, biasa dipanggil Ahmad. Saya sekarang masih berusia 17 tahun, tim termuda di Santri Trend. Saya sekarang masih sekolah di Madrasah Aliyah Manbail Futuh Beji Tuban. Alamat saya di Dusun Kalirejo, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban. Sebelum sepeda sekarang, Mas Ahmad dulu saya mendengar cerita pernah jadi korban bullying waktu kecil ya? Pernah Pak, pernah. Boleh diceritakan Mas? Ini kisah-kisah yang kelam ya waktu itu. Oke. Waktu kelas 1 sampai kelas 4 itu saya pernah jadi korban bullying, tidak ditemani, tidak diajak bermain sana sini, didiskriminasi, bahkan sampai terjadi perkelahian Pak waktu itu. Jadi kalau saya ingat-ingat itu Masya Allah sangat-sangat kelam Pak bagi saya waktu itu. Apa Mas, ingatan sampean, apa perlakuan mereka kepada sampean yang nggak mengenakan itu bagaimana? Ketika itu saya masih kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu mereka membuli kepada saya itu contohnya saya itu dijauhi Pak, tidak diajak berteman, bahkan ada satu anak itu yang menghasut teman-teman yang lain itu untuk membenci saya Pak, sampai seperti itu. Bahkan waktu kelas 2 ada perkelahian saya dengan satu teman sekelas saya, perkelahian yang cukup sengit waktu itu, dan terulang lagi dengan orang berbeda ketika saya kelas 4. Itu 2 kali Pak, kelas 4 itu berkelahi dengan teman sekelas saya. Motifnya berarti sampean itu membela diri Mas ya? Ya, membela diri. Kenapa toh aku kok dibully, kenapa? Begitu Pak. Jadi saya membela diri dan terjadilah perkelahian itu Pak. Tapi pernah nggak sampean itu menemukan jawaban kenapa itu mereka itu memperlakukan atau membuli itu kepada sampean? Apa mereka merasa superior atau apa gitu? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan dalam diri saya. Kenapa kok saya dibully? Kenapa saya itu dijauhi? Saya belum menemukan jawaban itu sampai sekarang, Pak. Entah itu karena ada masalah personal atau ada hal iri dalam hal apapun, saya tidak tahu, Pak, sampai sekarang. Kalau dari kelompok itu Mas ya, sampean itu satu-satunya yang dibully apa ada juga orang yang bernasib sama kayak sampean? Ada, 1-2 orang ada yang bernasib sama seperti saya, tapi dia itu tidak berontak, Pak. Tidak berontak dan dia itu mengalir saja dia. Beda sama saya kadang ada berontak, ada sampai terjadi perkelahian karena saya berontak Pak. Tapi yang teman-teman saya yang dibully itu dia tidak berontak seperti saya. Dia sudah mengalir dan bodoh amat lah dia. Iya. Seperti itu. Berarti itu dekade hidup sampean yang paling, saya bisa nyebutnya paling kelam ya? Iya, paling kelam Pak. Anak kecil tidak ditemani, dibiarkan sendiri, malas ya Mas ya? Ya mungkin itu suatu hal yang wajar lah ketika kita masih kecil, tidak pertemanan pilih-pilih. Itu mungkin sebuah hal yang wajar ketika kita masih kecil. Tapi kita dapat cerita juga itu tidak lama, bukan tidak lama ya, itu tidak selamanya Mas ya, karena sampai itu pada akhirnya pindah sekolah ya? Ya betul Pak. Jadi intensitas dibully itu dari kelas 2 sampai kelas 3 sampai kelas 4, kemudian sampai akhirnya pindah ya? Pindah sekolah. Alasannya pindah itu kenapa Mas? Nah, pertama, faktor utama itu pasti karena dibully ya Pak. Karena waktu itu saya juga masih kecil, waktu itu saya masih kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu masih anak-anak lah, bisa dibilang anak-anak. Dan belum punya kesehatan mental seperti sekarang. Pasti ketika saya dibully, itu pun mental saya down. Mental saya down, saya merasa, kok gini ya? Jadi saya minta pindah sekolah, dan di samping faktor itu ada faktor lain yaitu tuntutan keadaan lah Pak. Tuntutan keadaan karena waktu itu abah saya tidak bisa naik sepeda motor karena beliau sakit matanya. Abah saya itu ngajar di sebuah sekolah dan saya akan dipindah ke sekolahan itu. Saya dipindah karena saya disuruh untuk memboncengkan abah saya karena abah saya matanya sakit tadi. Saya sekolah di MI, abah saya ngajar di SMK-nya, tapi itu masih satu naungan lembaga seperti itu Pak. Oh, berarti sampean pindah itu karena ada 2 alasan. Pertama,
karena sudah istilahnya tidak akan dibully, juga keadaan keluarga yang harus membantu bapak sampean Ya. untuk berangkat mengajar ya. Ya, betul sekali, Pak. Terus boleh diceritakan enggak apa yang selanjutnya terjadi ketika sampean pindah di tempat baru? Apakah sampean juga diperlakukan hal yang sama atau sampean mendapatkan perlakuan berbeda? Bisa diceritakan? Oke. Ketika saya pertama kali pindah itu saya merasakan perbedaan yang cukup signifikan, perbedaan yang cukup jauh. Teman-teman ketika saya pindah sekolah, teman-teman saya di sekolah yang baru itu sangat berbeda sekali dengan teman-teman saya di sekolah yang lama. Saya di situ jauh dari kata pembulian, Pak. Tidak ada yang namanya pembulian, tidak ada yang namanya diskriminasi. Teman-teman di sana saya rasa sangat solid lah, sangat solid. Terus teman-teman di sana juga asik-asik, tidak ada yang teman-teman pilih-pilih, tidak ada teman yang pilih-pilih seperti itu, Pak. Mungkin ada kisah-kisah yang menarik antara hubungan sampean dengan teman-teman yang bisa diceritakan. Seperti ini, Pak. Di pertengahan kelas 5 kan saya pindah sekolah itu ketika saya naik kelas 5, Pak. Di pertengahan kelas 5 itu ada event yang namanya Pekan Madaris. Pekan Madaris itu event sekecamatan Widang. Waktu itu kan sekolah saya pindah di Widang. Event sekecamatan Widang, lomba antar semua sekolah madrasah di kecamatan Widang. Saya ikut 4 lomba, Pak, waktu itu. Ikut 4 lomba. Lomba kaligrafi, pidato bahasa Arab, tahfidz juz 30, dan lomba lari. Di situ hampir setengah dari teman sekelas saya itu ikut lomba di Pekan Madaris. Itu beda cabang semua, ada yang cabang puisi, pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lomba yang lain-lain itu hampir setengah yang ikut. Dan di sana saya merasakan kesulitan dari pertemanan, Pak. Di sana kita itu ketika latihan bersama kita saling support, bercanda bersama, itu akan menghilangkan ketegangan kita ketika latihan. Dan juga saya merasakan bahwa teman-teman di sana itu punya ambisi, Pak. Punya ambisi. Mereka ada keinginan untuk maju. Ya, ada keinginan untuk maju bersama seperti itu, Pak. Dan ketika saya ditunjuk, ini cerita menarik, Pak. Ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba kaligrafi, karena abah saya juga bisa kan di bidang kaligrafi, jadi guru-guru di sana itu memandang bahwa anaknya pasti bisa. Seperti itu. Saya ditunjuk dan saya siap untuk ikut lomba kaligrafi. Di sana saya difasilitasi satu pelatih kaligrafi. Waktu itu namanya Pak Yasin, saya masih ingat. Saya dilatih intens. Setiap jam pelajaran saya diberikan dispensasi. Tidak apa-apa, tidak ikut pelajaran karena saya latihan kaligrafi. Jadi diberikan free waktu untuk latihan kaligrafi selama hamin 1 bulan sebelum lomba. Nah, di situ saya bilang kepada abah saya ditunjuk untuk ikut lomba ini. Jadi abah saya langsung bilang gini, nggak apa-apa mat, selagi itu guru yang nyuruh kamu harus siap. Karena itu akan membawa keberkahan bagimu. Karena abah dulu diberikan wejangan oleh gurunya abah seperti ini. Ojo nganti awakmu iku nolak kongkonane guru. Mergo iku nek sampean lakoni, iku iso nggawa barokah kanggo awake sampean. Dawuhe gurune abah iku mbiyen ngono. Jadi abah saya menanamkan itu kepada diri saya. Jangan sampai saya itu menolak putusan guru. Ketika saya ditunjuk ini, saya harus siap. Meskipun saya tidak berbekal pengalaman apapun, saya harus siap. Karena nanti di situ saya akan diajari, Pak. Saya akan diajari hal baru, dan saya pasti mendapatkan ilmu dari guru-guru saya tersebut. Seperti itu, Pak. Berarti saya bisa menyimpulkan bahasanya orang yang menasihati sampean untuk taat kepada guru itu adalah ayah jenengan, yang ayah jenengan diberikan nasihat itu oleh gurunya jenengan. Ya, betul sekali, Pak. Seperti itu. Saya juga kita sempat cerita di sebelum podcast ini, termasuk ayah jenengan ya, yang mengajarkan jenengan pertama kali tentang public speaking, juga tentang kaligrafi ya. Nah, ini, Pak. Bisa diceritakan? Abah saya itu punya bisa dikatakan multi talent lah, Pak. Bisa dikatakan multi talent, tapi ada dua kategori bakat yang beliau turunkan kepada saya. Pertama itu speaking dan juga kaligrafi. Pernah ketika saya waktu kelas 5 awal-awal masuk itu ada yang namanya kegiatan muhadharah yang diadakan setiap seminggu sekali. Setiap seminggu sekali antara kelas 5 dan kelas 6 itu digabung jadi satu. Kelas saya dapat giliran, saya ditunjuk untuk menjadi MC. Saya bilang ke abah saya, dan abah saya juga bilang seperti itu. Gak apa-apa, Mat, sampean siap wae. Siap engko abah sing ngulangi. Pokoknya sampean ditunjuk guru, ojo sampai sampean tolak. Abah bilang seperti itu. Dan langsung
waktu itu saya langsung diajari Pak tentang bagaimana cara MC dibuatkan teksnya dengan keterbatasan beliau ketika itu sudah tidak bisa menulis kan, dengan keterbatasan matanya beliau diktekan kepada saya teks MC itu seperti apa, mukadimahnya seperti ini, pembukanya seperti ini, tuntutan acaranya seperti ini, dan beliau juga mencontohkan intonasinya seperti ini, beliau yang mengucapkan, saya menirukan, terus saya dilatih gladi bersih, beliau yang mengoreksi, seperti itu Pak. Jadi sejak kelas 5 saya sudah dibimbing oleh abah saya untuk mendalami hal public speaking, seperti itu Pak. Dan di samping public speaking, beliau juga menjadi guru pertama saya dalam hal kaligrafi. Beliau yang pertama kali mengajar saya, karena beliau juga mahir dalam bidang kaligrafi. Beliau yang mengajari saya bagaimana penulisan hot seperti ini, pewarnaan seperti ini, komposisi kaligrafi itu seperti ini. Begitu Pak. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya selain menjadi guru di sekolah, ternyata abang jenengan adalah guru yang baik juga ya untuk anak-anaknya. Betul sekali Pak. Bisa diceritakan Mas tentang, mungkin pertama-tama saya ingin tahu, jenengan kan ada salah satu alasan kenapa pindah kan karena abang jenengan ada keterbatasan pada Penglihatan. matanya. Ya. Terus bagaimana cara beliau melatih jenengan seperti belajar kaligrafi, atau mungkin dengan bisa menceritakan juga apa ya, momen-momen nasihat apa yang berkesan atau suri tauladan apa yang diberikan oleh abah yang berkesan yang mungkin bermanfaat juga untuk teman-teman yang mendengar, viewer-viewer yang mendengar nanti. Oke. Abah saya mengajar saya kaligrafi itu sejak saya kelas 2 SD Pak ya. Waktu itu beliau belum parah sakit matanya, beliau masih bisa menggambar, saya diberikan contoh, saya disuruh gambar ini, nulis ini, warna ini. Beliau yang mengajarkan, yang mencontohkan. Tapi ketika beliau sudah parah, beliau tidak bisa, tapi beliau masih membimbing saya dengan keterbatasan beliau. Tetap beliau semangat untuk mendidik anaknya sendiri Pak. Dan ada satu pesan beliau yang masih saya ingat sampai sekarang, dan bahkan ketika telepon pun selalu beliau pesankan kepada saya. Beliau bilang begini, nalikane sampeyan wis meraih keberhasilan, ojo nganti sampeyan iku berbesar hati, sombong. Jangan sampai ada dalam dirimu hal seperti itu. Jadi kamu itu harus selalu rendah hati dengan keberhasilanmu itu. Itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Saya bisa menyimpulkan bahwasanya ada dua pesan paling penting ya. Pertama, taat kepada guru. Kedua, pesan jangan apa ya, pride lah bahasanya. Kita tidak boleh sombong atas pencapaian dan tetap mode rendah hati. Siap, tetap mode rendah hati. Yang menarik itu menurut saya adalah berarti ada perkembangan yang cukup eksponensial ya, dari sampean di sekolah lama dengan sampean yang di sekolah baru. Perkembangan diri sampean sangat jauh Pak perkembangan itu. Dimulai pas saat Pekan Madaris itu Pak, saya ditunjuk ikut lomba pidato bahasa Arab. Saya itu muncul keraguan yang sangat besar pada diri saya. Bertanya-tanya, bisa apa enggak aku ini? Bisa apa enggak? Berani apa enggak? Dengan berbekal pengalaman menjadi MC saat muhadharah yang hanya dilihat segelintir siswa kelas 5 dan kelas 6 waktu itu, saya belum pernah tampil di hadapan puluhan orang bahkan ratusan orang. Saya memberanikan diri dengan semangat dari abah saya, selalu disupport, selalu dibimbing, dan juga saya selalu dibimbing oleh guru saya, pembina bahasa Arab waktu itu namanya Bu Nikmah. Latihan intens Pak memang. Selain latihan kaligrafi, saya juga dilatih bahasa Arab. Jadi memang tuntutan ya ketika ikut lomba pidato itu harus menghafalkan teks gitu banyaknya sampai 3 lembar. Jadi saat saya latihan kaligrafi pun saya terus mengucapkan teks-teks pidato bahasa Arab saya tersebut. Bahkan saat lomba kaligrafi saya itu masih latihan mengucapkan teks-teks pidato saya. Jadi saya itu di situ merasakan tetap melatih pidato saya, merasakan perkembangan yang sangat luar biasa. Saya berani tampil di depan banyak orang, saya berani selangkah lebih maju dari yang dulu, saya berani berbicara, berani berubah dari Ahmad yang dulu menjadi Ahmad yang sekarang. Seperti itu Pak, perbedaan yang sangat-sangat saya rasakan ketika saya pindah di sekolah yang baru. Berarti saya bisa menangkap bekal itu ya yang sampai akhirnya bawa sampai ke titik Ahmad yang sekarang ya. Ya, betul sekali Pak. Kalau secara pertumbuhan Mas, jenengan kan muda dan sudah tergabung di beberapa tim inti, termasuk juga tim intinya di Santri Trend. Mungkin apa ya, jenengan kan banyak mengasah keterampilan gitu. Nah itu awal mula zaman ketertarikan kepada keterampilan lain di luar materi sekolah itu bagaimana?
Bisa diceritakan? Pertama gini, pertama saya itu melihat ketika ada acara di madrasah diniyah, itu ada satu santri yang menjadi tukang foto, tukang video. Saya di situ mulai tergerak hati saya. Oh, aku kok pengen kayak gini ya. Ada ketertarikan. Setelah itu saya mulai belajar tentang fotografi, videografi dan lain-lain. Bahkan ketika saya waktu pertama kali pindah di Manbail Futu, saya MTS-nya akan pindah sekolah di Manbail Futu. Waktu kelas 1 MTS itu saya disuruh untuk mendokumentasikan acara diniyah Pak waktu itu. Disuruh mendokumentasikan acara karena gimana ya? Di sana itu ada kultur malu-maluan atau bahasanya itu isin-isinan. Santri putra itu malu ketika ada santri putri, Pak. Bahkan ketika ada acara pun, santri putra itu pasti menghindar. Santri putra pasti menghindar ketika ada santri putri. Nah, di situ mental saya diuji, Pak. Saya disuruh mendokumentasikan acara tersebut. Saya di situ kan sebagai anggota baru, member baru di Manbail Futu. Saya disuruh meliput acara, bukan paksaan sih ya. Waktu itu memang saya langsung menerima secara sukarela karena memang saya suka di dunia itu. Saya langsung menyiapkan diri, bermodalkan HP yang masih terbatas waktu itu. Saya berani merekam kegiatan seperti ini. Bahkan ada santri atau ada orang yang tidak suka sama saya itu, bahkan ada yang mendm saya seperti ini, banyak Pak. Itu yang isinya itu yang kalau saya tanggapi akan merusak mental saya. Seperti itu Pak. Jadi di situ saya mulai membentuk rasa percaya diri saya tidak akan menghiraukan apa yang orang lain katakan kepada saya, selagi saya itu melakukan hal-hal yang baik untuk mengupgrade diri saya, mengdevelop diri saya untuk bekal saya besok. Kalau ada orang yang mencibir, saya tidak akan memasukkan itu ke dalam hati, karena kalau saya masukkan, itu akan merusak mental saya. Seperti itu Pak. Oke, itu mungkin jawaban atas pertanyaan saya. Saya itu melihat jenengan itu beberapa kali sampai di titik ini kan karena mungkin dengan orangnya itu mau mencoba hal baru, dengan tanggung jawab terhadap apa yang diamanatkan atau ditugaskan ke sampean, termasuk juga sampean juga bertanggung jawab di dalam kerja atau lingkup kerja di Santri Tren ya. Iya, betul sekali. Di bagian laboratorium, di lab kontennya, bisa diceritakan Mas apa yang sampean lakukan di Santri Tren, atau bisa cerita juga pengalaman sampean setelah gabung di Santri Tren itu bagaimana? Saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Contohnya bagaimana cara mengelola sosial media yang baik, algoritma Instagram seperti apa, bagaimana jam-jam posting konten, terus membuat konten itu seperti ini, membuat caption itu seperti ini. Jadi di Santri Tren itu saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sifatnya soft skill untuk kita bisa mengembangkan akun media sosial, membesarkan akun media sosial. Dan di samping itu saya juga mendapatkan sebuah pengalaman yang baru, menurut saya, Kemarin 1 minggu atau 2 minggu yang lalu saya mencoba tag video yang itu sifatnya pure untuk personal branding saya. Bukan itu tag video sifatnya lomba, bukan. Jadi tag video itu untuk membangun personal branding saya ini siapa? Seperti itu. Jadi baru pertama kali saya tag video yang diposting di akun IG Santri Tren dan ditautkan dengan akun IG saya. Seperti itu Pak. Ini mungkin pertanyaan 2 sebelum pertanyaan terakhir. Ini kan kita awalnya kan fokus banget di TikTok dan di IG dan di TikTok Mas ya. Kita kan mau mencoba ekspansi ke YouTube. Siap. Nah, dan Mas Ahmad ini ya, untuk para viewers di IG atau viewer di YouTube, Mas Ahmad ini akan mengisi satu series yaitu kelas buku. Bisa di spill Mas, itu program apa gitu? Oke, di YouTube Santri Tren itu nanti akan ada sesi kilas buku yang akan saya isi, yang di sana kita akan membahas beberapa buku, entah itu dari buku fiksi, non-fiksi, cerpen, novel, dan lain-lain. Contoh ke depan kita akan membahas buku Psychology of Money, The Richest Man in Babylon, atau buat kalian pecinta novel, kita akan membahas karyanya J.S. Khairen yang terbaru, Dompet Ayah Sepatu Ibu. Buat kalian yang tidak ada waktu untuk membaca buku atau ada keterbatasan, tidak bisa membeli buku, kalian bisa pantengin YouTube Santri Tren. Kalian bisa subscribe mulai dari sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya, jangan sampai ketinggalan. Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan ya. Boleh kasih nggak? Boleh kasih
Terakhir Mas Ahmad, tolong kasih pesan kepada teman-teman yang mungkin hari ini mengalami seperti yang dulu sampai alami, menjadi korban bully, dia tuh merasa sendiri. Mungkin sampai punya saran atau tips untuk mereka yang sedang dalam posisi tersebut. Oke, untuk kalian-kalian yang sekarang merasakan bullying, tidak ditemani, dikucilkan, dan lain-lain, pesan saya itu kalian tuh jangan hiraukan itu semua. Pertama, kalian fokus pada diri kalian. Kalian ini mau apa? Kalian tuh harus mendevelop diri kalian, menambah knowledge kalian sebanyak-banyaknya. Buktikan bahwa aku ini bisa. Jangan kalian masukkan hati cibiran-cibiran teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian yang menghasut mindset kalian, menghasut pikiran kalian. Karena kalau itu kalian masukkan dalam pikiran, itu akan merusak mental kalian. Nah, langkah pertama kalian itu harus membuang semua omongan-omongan orang itu yang melekat pada pikiran kalian. Dan buat kalian yang sekarang menginjak usia remaja, usia 15-17 tahun seperti saya, pesan saya jangan salah pergaulan teman-teman, karena itu hal yang sangat-sangat penting bagi saya. Karena kalau sampai salah pilih teman, itu akan membawa efek yang sangat buruk pada diri kalian. Contoh, kalian salah pilih teman, kalian ikut gerombolan anak-anak remaja yang suka tawuran, berkeliaran malam sana sini, kalian tuh pasti ikut-ikutan mereka. Jadi kalian tuh harus pintar memilih teman. Dan ini suatu tips yang penting, gak penting menurut saya, tapi penting bagi diri saya. Kalian tuh harus mencari teman-teman itu yang umurnya tuh jauh di atas kalian. Bisa 4 tahun, 5 tahun di atas sampean, karena mereka itu yang bisa dikatakan lebih dewasa dari kita, bisa dikatakan lebih dewasa, pengetahuan lebih luas, cara pola pikir dia lebih matang daripada kita, karena di sana kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau kalian hanya mengandalkan teman-teman seumuran kalian tuh pasti akan stuck di situ, kecuali kalian yang fokus untuk mendevelop diri sampean, fokus untuk menggrow diri sampean dan memengaruhi teman-teman di sekitar kalian untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kalau kalian bisa, carilah teman itu yang lebih tua, lebih dewasa, lebih matang secara pola pikir daripada kalian. Seperti itu, Pak. Pesan untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Oke, menarik sekali. Mungkin ini yang terakhir, Mas. Boleh kasih closing statement, boleh untuk teman-teman yang nonton di IG, teman-teman yang nonton di YouTube, atau mungkin ya bagi semua orang yang akan mendengar pesan ini. Jadi, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe mulai dari sekarang, karena kita akan membagikan berbagai macam konten yang bermanfaat untuk kita semua, entah itu dari edukasi, kilas buku, tips-tips menarik, kilas tokoh, dan lain-lain. Kalian bisa mengambil manfaat dari konten-konten kami. Semoga konten-konten kami bisa bermanfaat untuk kalian semua. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe mulai dari sekarang, karena kita akan membagikan konten-konten yang sangat menarik dan sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua, entah itu dari edukasi, kilas buku, kilas tokoh, bahkan besok juga akan ada agenda storytelling yang akan disampaikan oleh Mas Alif Irfan. Agenda selanjutnya selain kilas tokoh dan kilas buku, ada agenda storytelling yang itu tentunya sangat menarik dan bisa di sana pasti ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa di dunia santri. Jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman, langsung subscribe mulai dari sekarang. Dan like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka, jangan lupa komen. Kalau kalian punya cerita-cerita menarik, kalian bisa sharing di kolom komentar atau bisa DM kami lewat Instagram Santriten. Kami akan ceritakan, kami akan buatkan konten yang itu pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.